kasih sayang yang mendalam tanpa kekerasan dan era cinta. Katanya Amit Ray tadi ya, ahli compassionate artificial intelligence. Ya, artificial intelligence memang situasi zamannya begitu, tapi semoga kita kembangkan teknologi AI itu dengan tidak menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan kita, khususnya kita jadikan kecerdasan buatan itu sebagai dasar untuk membangun hidup yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan dan didasari cinta. Idealnya begitu. Tetaplah posisikan yang semula alat untuk memudahkan hidup kita tetap sebagai alat. Jangan kita melupakan nilai-nilai hidup kita. Dengan alat tadi semoga ideal-ideal nilai hidup kita lebih mudah tercapai, lebih cepat, lebih efisien tercapai, tidak malah sebaliknya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Kalau memang malah menghancurkan itu namanya bunuh diri. Kamu terbantu atau tidak dengan adanya AI? Bagaimana menurut dengan kecerdasan buatan manusia ini? Ketika zaman telah berubah menjadi era modern, jangan sampai nilai kemanusiaan hilang. Dan ketika kecerdasan berkembang pesat, maka manusia akan terbunuh karena peran sebagai manusia akan tergantikan oleh mesin. Kembali lagi di channel Bersalah Hidup. Kali ini akan melanjutkan video Haji Filsafat bersama Dr. Farudin Faiz dengan tema kecerdasan artifisial, edisi ragam kecerdasan. Dan sebelum mulai, mari kita membaca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup. Satu ketika beliau bilang begini, keberhasilan dalam menciptakan artificial intelligence yang efektif bisa menjadi peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban kita. Atau yang terburuk. Jadi bisa paling hebat, bisa paling buruk. Kita tidak tahu apakah kita akan sangat terbantu oleh AI tadi, atau diabaikan olehnya, atau dikesampingkan, atau bahkan mungkin dihancurkan olehnya. Jadi Stephen Hawking almarhum, ya kan beliau sudah almarhum, ya, dia bilang, iya, AI ini luar biasa, tapi saya tidak tahu, jangan-jangan yang luar biasa ini menjadi yang paling buruk. Karena kita juga masih teka-teki, apakah perkembangan pesat artificial intelligence itu akan membantu manusia, atau justru meminggirkan manusia, atau jangan-jangan menghancurkan manusia. Nah, ini ya, maka sebenarnya pesannya Hawking, mulai hari ini kita harus hati-hati. Kita, ya kalau pakai istilah Jawa, harus eling lan waspada. Jadi harus sadar situasi, jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan asal teknologi, jangan asal digunakan, jangan asal ikut hanyut saja. Yuk, mulai pelan-pelan. Segala teknologi yang kita kembangkan direnungi dalam-dalam, termasuk hubungannya dengan kemanusiaan. Karena kalau tidak, ya jangan-jangan malah menghancurkan kita. Sebagaimana kata beliau, Al-Mukarram, terkenal sekali hari ini orang ini, Elon Musk. Dia dimuliakan karena kaya. Artificial intelligence, kata dia, tidak harus bersifat jahat untuk menghancurkan manusia. Jika artificial intelligence ini sampai pada tujuannya dan manusia hidupnya seperti biasa saja, maka dia pasti akan menghancurkan kemanusiaan. Jadi kalau teknologi buatan ini berkembang pesat terus dan kita santai saja, ya berkembang ya dinikmati Pak, berkembang ya dinikmati. Hidup kita santai saja, biasa saja, tidak waspada tadi, kalau bagi Elon Musk ya dipastikan kita akan hancur karena artificial intelligence kita.
Berarti apa? Bukan berarti kalau begitu enggak teknologi-teknologinan, Pak. Enggak. Kitanya yang yo hidupnya jangan biasa-biasa saja dong. Ayo kita rancang untuk bisa merespon perkembangan teknologi artifisial ini dengan baik. Sebagian norma hidup kita hari ini itu kan norma dunia nyata. Padahal hidup kita hari ini 50% lebih di dunia maya. Nah ini kan berarti kita agak terlambat meresponnya. Saatnya mulai kita berpikir gimana caranya, norma apa yang harus kita tegakkan saat kita hidup di dunia maya. Makanya banyak muncul masalah hari ini. Karena kita masih hidup biasa-biasa saja seperti dulu. Aturannya aturan lama, aturan dunia nyata. Padahal ada aturan dunia maya. Misalnya barang siapa melihat perempuan yang bukan muhrimnya, ada laka al-ula, melihatnya sekali, tidak boleh diulang-ulang. Nah, nanti kan ada pertanyaan, itu melihat langsung kan Pak? Kalau di laptop gimana Pak? Kalau di HP gimana? Nah ini kan kita agak kesulitan pakai norma yang berbeda ini. Nah norma kita sebagian besar untuk dunia nyata. Maka dawuhnya Elon Musk itu tadi harus kita pahami. Yuk kita mulai hati-hati. Jangan biasa-biasa saja. Bukan salah teknologinya. Kitanya sendiri larinya kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Akhirnya kita ditelan oleh ciptaan kita sendiri. Baik, saya lanjutkan. Sebelum nanti ke materi ini, quotes-nya tak taruh di tengah. Kalau ini dari Mahatma Gandhi. Kalau Mahatma Gandhi agak keras. Dulu pernah kita bahas beliau di Humanistik Teknologi. Kata Gandhi, jangan adopsi teknologi yang membuat manusia hilang, tersisihkan. Atau teknologi yang hanya memenuhi keserakahanmu saja. Atau teknologi yang membuatmu tambah buruk dan lebih buruk sebagai manusia. Tambah tidak manusiawi. Atau teknologi yang hanya melahirkan eksploitasi dan disintegrasi. Nah ini tegas kalau Gandhi. Wong teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kita. Untuk memperlancar jalan kita mewujudkan hidup yang ideal. Jangan sampai balik justru menghancurkan kita. Maka hati-hati dengan teknologi kok punya efek menyingkirkan manusia. Atau ini teknologi hanya nuruti keserakahannya manusia. Tidak peduli efeknya. Akhirnya muncul gap, yang kaya kelihatan tambah mentereng, yang miskin kelihatan tambah mengenaskan. Nah ini memenuhi keserakahan manusia saja. Atau tambah tidak manusiawi. Sejak pegang HP itu loh, saya kok tambah suka maki-maki orang ya. Saya kok sekarang hafal sekali kosakata makian. Dulu saya tidak ngerti, sekarang ngerti banyak aku. Nah ini membuat kita lebih buruk. Jadi tambah lama kita tambah buruk. Atau melahirkan eksploitasi. Entah dalam prosesnya atau dalam penggunaannya. Atau disintegrasi. Kita tambah pecah-pecah, kita tambah tidak rukun, tambah tegas sekarang siapa aku, siapa musuh, dan musuhnya kok tambah terus. Begitu aku komen ini, sekarang aku punya musuh kubu sana. Besok komen itu punya musuh kubu sini. Nah ini namanya teknologi yang membuat disintegrasi. Kalau versinya Gandhi jangan diadopsi. Ya mungkin kalau kita sulit untuk tidak mengadopsi. Ya berarti jalannya apa? Yuk tadi ya. Kita iling lan waspada tadi. Jangan lengah. Manfaatnya banyak, kita ambil. Mafsadatnya juga ada, kita hati-hati. Jangan sampai jatuh ke sana. Maka kata Amit Ray, beliau ini ahli artificial intelligence. Beliau punya project namanya Compassionate Artificial Intelligence. As more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into leadership. Semakin banyak teknologi intelijensi buatan masuk ke dunia, maka harus semakin kuat
emotional intelligence. Masuk ke dalam leadership. Leadership itu pengelolaan hidup kita. Jadi imbangannya artificial intelligence itu intelijensi yang kita bahas minggu-minggu awal. Emotional intelligence dan spiritual intelligence. Inilah nanti yang akan jadi penyeimbangnya. Biar dia tidak merajalela sendirian. Baik, nah kita lanjutkan materinya. Masih ada 30-an menit ya. Quotes-nya saya taruh di tengah karena biasanya di akhir. Terus teman-teman, wah kok tidak dijelaskan Pak. Tak taruh di tengah biar dijelaskan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Fenomena artificial intelligence ini bagian dari situasi yang tadi kita sebut posthumanisme. Runtuhnya kebanggaan subjektif manusia. Jadi manusia itu posisinya di muka bumi ini rasanya tambah lama tambah degradasi. Dan itu diawali sejak era modern. Di era modern kan kita kenal misalnya ada Kopernikus. Kopernikus itu yang menggugat teori geosentris. Dulu kita yakin geosentris, bumi ini pusat segalanya. Matahari mengelilingi kita, bulan mengelilingi kita, bintang-bintang itu mencahayai kita secara sengaja dibikin untuk bumi. Tapi belakangan kita sadar sejak Kopernikus bilang heliosentris. Pusatnya adalah matahari. Bumi ini mengelilingi matahari. Bahkan mungkin teman-teman pernah dapat videonya YouTube itu yang ketika masuk ke skema galaksi, antar galaksi itu betapa kecilnya bumi ini. Mungkin rasanya kayak sebutir debu saja. Jadi rasanya jadi sangat tidak penting kalau dilihat dari besarnya alam semesta antar galaksi. Itu galaksi yang kelihatan, belum yang multiverse. Kalau yang multiverse itulah film. Jadi sekarang semesta itu bisa triple, bisa lipat 4, lipat 5. Jadi itu yang saya sebut kebanggaan subjektif manusia. Dulu kita merasa pusatnya segalanya. Ternyata tidak. Kita hanya semacam sebutir debu di tengah galaksi yang luasnya tidak terukur ini. Nah, itu kebanggaan pertama yang runtuh. Kebanggaan kedua. Dulu kita mengklaim manusia itu makhluk perfect, istimewa, paling sempurna. Sebelum Darwin punya teori evolusi. Begitu Darwin mengeluarkan teori evolusinya kita, ternyata kita ini hanya kelanjutan saja dari makhluk-makhluk sebelumnya. Mungkin dulunya hanya hewan bersel satu, yang mungkin kita lihat dengan mata telanjang tidak bisa. Terus berkembang sampai jadi manusia. Ya asal-usul kita dari situ, ternyata itu gaya Darwin. Nah, ini kan meruntuhkan kebanggaan. Kita kan dulu membayangkan manusia itu sejak awal fisiknya gagah ganteng seperti ini. Ternyata tidak. Buktinya tulang-tulang makhluk-makhluk manusia-manusia purba, Pithecanthropus, Meganthropus itu kalau direkonstruksi memang tidak jauh-jauh dari saudara kita yang itu. Mudahnya begitu. Ini kan meruntuhkan kebanggaan, keistimewaan yang kedua. Runtuh lagi dengan datangnya psikoanalisisnya Freud. Dulu kita mengganggakan manusia itu makhluk cerdas yang keistimewaannya adalah berpikir, hayawanun natik. Tapi sekarang hancur. Kenapa kata Freud manusia itu justru hidupnya banyak didorong oleh bawah sadarnya. Loh, katanya kemarin berpikir rasional, sekarang justru dikendalikan oleh bawah sadarnya. Bawah sadar itu kan mirip insting-insting kalau di binatang, di hewan. Nah ini bagi saya lagi-lagi runtuhnya kebanggaan kita yang subjektif sebagai manusia. Sudah membanggakan makhluk rasional, ternyata kata Freud, kita itu hidup kita sebenarnya tidak lebih banyak rasionalnya daripada tidak rasionalnya. Kita lebih banyak tidak rasionalnya, didorong oleh dorongan-dorongan bawah sadar kita.
Nah, kemudian dulu kita mengklaim diri kita bebas, makhluk yang punya kuasa milih. Tapi teknologi dan budaya manusia ternyata membuat kita dikendalikan oleh teknologi. Itu kritiknya dulu Lewis Mumford dan juga Gandhi. Kita ini harusnya bisa nyetir teknologi, hari ini kita disetir oleh teknologi. Dalam banyak hal. Jadi, itu kebanggaan kita yang jatuh juga. Dulu kita membanggakan kebebasan, sekarang tidak bisa. Wah, kalau tidak Facebook, Pak, kalau tidak WhatsApp, Pak, kalau tidak Instagram, Pak. Bahkan kadang-kadang kita HP ini saja kan setengah jam berpisah dari HP kan kita rindu sudah ingin buka lagi. Nah, ini ketergantungan. Bahkan kadang HP-nya dicas pun kita tunggu, kita dodok di sebelahnya sambil baca. Ya. Oke. Jadi kita dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Ini anomali bagi kebebasan kita. Katanya siapa kita makhluk bebas? Wong kita menggantungkan diri pada banyak hal yang seharusnya kita tidak tergantung. Kemudian ada lagi Marcuse. Ini kan kita sering bilang manusia itu makhluk multidimensi. Makhluk yang bisa apa saja. Dikritik oleh Marcuse, enggak. Dalam prakteknya manusia itu satu dimensi saja. Cara mikirnya podo. Nah, ya satu dimensi ini kalau di Marcuse ya bagi dia masyarakat teknologi. Meskipun teman-teman bisa pakai teori yang berbeda. Kalau versi Karl Marx misalnya ya ekonomi. Bulat kemana-mana ya ujung-ujungnya duit misalnya. Nah, itu namanya satu dimensi. Itu saja arahnya. Ujung-ujungnya ya pingin viral. Yang sana joget-joget, yang sini ngaji, yang sono selawatan, yang sini nyanyi. Macam-macam seolah-olah. Tapi sebenarnya satu dimensi. Pingin viral. Cuma itu saja. Nah, jadi klaim bahwa manusia itu macam-macam. Ternyata tidak juga. Motifnya biasanya mengikuti budaya populer yang sedang berkembang. Jadi kita ini terus jadi satu dimensi. Nah, termasuk tadi kita ini mengklaim sebagai organisme, ya ternyata kita itu cyborg. 50% hidup kita dikendalikan oleh mesin. Baik, ini silahkan direnungi oleh teman-teman ya. Bahwa hidup kita hari ini, sisi kemanusiaan kita banyak terdegradasi. Khususnya oleh karya cipta kita sendiri. Kemungkinan karena kita meresponnya keliru, cara menyikapinya tidak pas. Nah, ini tipe-tipe penikmat artifisial. Menurut catatan saya ada 4. Semoga kita termasuk yang pertama. Jangan sampai yang terakhir. Ada orang itu berhadapan dengan kecanggihan teknologi, termasuk yang memanfaatkan. Memanfaatkan itu berarti kita ambil, kita gunakan sejauh membantu, memudahkan, memenuhi kebutuhan kita. Ini namanya level memanfaatkan. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini hanya untuk bersenang-senang. Yang kedua ini tidak salah. Tapi kalau overdosis problem. Ya memang menyenangkan main-main dengan artificial intelligence. Tapi jangan hanya untuk senang-senang saja. Kalau kita terjebak di enjoyment hanya untuk senang-senang, ya pada gilirannya akan muncul problem-problem tadi. Maka senang teknologi boleh, tapi senang-senang saja dengan teknologi perlu kita kritisi. Asik loh Pak, enak loh Pak. Nah, itu kita pikir lagi deh. Apa hanya untuk asik-asikan itu? Hanya untuk senang-senangan itu. Ala Pak, ini buat senang-senang saja, buat rame-ramean saja kok Pak. Nah, kita sering begitu.
komentar, oh ini ada yang komentar serem ini maki-maki, biar tambah panas tak tambahi komen yang lebih itu lagi Pak. Kan sekarang banyak yang iseng-iseng gitu. Nah, itu untuk seneng-seneng. Nah, akan ada efeknya pasti. Maka hati-hati dengan bersenang-senang saja. Alah Pak, jangan terlalu serius lah wong ini untuk senang-senang. Iya, boleh bersenang-senang, tapi ya harus tahu kapan titik berhentinya, biar tidak muncul masalah baru. Yang lebih masalah lagi kalau kita terobsesi. Terobsesi itu bisa oleh teknologinya, bisa oleh fungsinya. Bukan manfaatnya. Dia berfungsi, tapi manfaat tidak fungsi itu untuk kita. Itu kalau orang yang terobsesi tidak lihat manfaatnya untuk kita, tapi fungsinya. Kayak orang tadi, pokoknya saya harus dapat teknologi terbaru. Apa memang butuh? Tidak tahu. Saya harus beli kulkas yang terbaru. Buat apa? Biar up to date Pak. Lah di tempatmu belum ada listrik. Yang penting terbaru. Nah, ini kan terobsesi oleh teknologinya tapi tidak realistis, tidak melihat manfaatnya untuk dirinya. Saya nyari HP yang bisa moto, bisa internetan, bisa macam-macam. Ternyata ya dipakainya hanya untuk SMS-an misalnya. Kayak Simba saya di kampung kan itu, kalau dikasih HP paling baru mereka tidak mau. Kenapa? Tidak bisa. Bisanya yang HP edisi paling lama yang hanya untuk telepon saja. Nah, bagi saya mereka lebih realistis daripada kita. Kita kadang-kadang nyari HP yang ada ininya, ada itunya, tapi ya tidak pernah disentuh sama sekali fasilitas-fasilitas itu. Sekarang Google itu ada apa misalnya yang asistennya, yang bisa kita tanya macam-macam. Itu maunya Google kan manfaat biar kita lebih mudah nyari sesuatu. Tapi kan kita lebih banyak iseng. Ya kan? Kita pakai guyon-guyon iseng. Wahai Google, aku cakep enggak? Misalnya gitu. Halo Google gitu. Mau enggak jadi pacarku? Kan gitu-gitu. Saya lihat di anu itu. Ya, itu sesuatu yang bisa sangat bermanfaat, tapi kita pakai seneng-senengnya saja dan kita terobsesi ke sana terus. Obsesi itu biasanya jatuhnya ke pemilikan. Apalagi kalau kita sudah jatuh terdominasi. Terdominasi itu berarti kita kalah sudah. Kitalah yang dikontrol oleh teknologi kita, bukan kita yang mengontrolnya. Nah, ini coba nanti bahan evaluasi ya muhasabah. Kira-kira konsumsi teknologiku itu ada di titik mana? Termasuk yang artificial intelligence tadi. Aku ini orang yang memanfaatkan teknologi atau bersenang-senang saja dengan teknologi, atau terobsesi atau terdominasi sudah. Nah, kalau ada yang ingin menganalisis, ini analisis respon. Teman-teman responnya apa sih terhadap teknologi, gadget, AI kita? Ada orang yang responnya pasrah saja. Sudahlah Pak, mengalir saja, ikuti saja, memang zamannya begini. Tidak usah repot-repot melawan arus lah Pak, diikuti situasi zamannya, pasrah. Orang yang pasrah seperti ini namanya orang yang fatalistik. Orang yang fatalistik ya dia termasuk orang yang tadi ditelan, dihegemoni, didominasi nantinya oleh teknologi. Orang pasrah itu kan orang tidak ngapa-ngapain. Nah, nanti ada gaya kedua. Kalau gaya kedua ini belajar, adaptasi. Kemarin saya tidak bisa pakai Zoom untuk kuliah. Sekarang saya bisa Pak, pelan-pelan. Akhirnya saya ngerti. Saya mencari caranya, sekarang saya paham. Nah, ini behaviorisme namanya. Orang yang behavioristik. Setiap ada perkembangan baru dia belajar untuk mampu beradaptasi, biar tidak ketinggalan zaman, biar mampu tadi ya memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, ada orang yang mampu ngontrol dirinya. Saya tahu Pak, teknologi ini ada baiknya, ada buruknya. Nah, saya akan berusaha untuk mengambil baiknya saja, yang buruknya saya hindari. Gaya seperti ini gaya orang yang dualistik. Ngerti manusia itu ada potensi positif negatifnya. Dia berjuang agar yang positif yang menang.
Ini gaya yang ketiga. Ada gaya yang keempat, yaitu gaya humanistik. Gaya humanistik ini orang-orang yang mempertahankan kemanusiaannya, nilai-nilai fitrahnya. Iya, saya gunakan teknologi, tapi saya tidak akan melepas nilai-nilai yang aku pegangi selama ini. Nah, ini orang humanis. Meskipun eranya post-humanisme, dia tetap ingin mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang diyakini. Ini namanya kelompok humanistik. Ada lagi lebih jauh dari humanistik, namanya konstruktivistik. Konstruktivistik itu orang yang mampu memberi makna baru yang positif terhadap perkembangan. Oh, mumpung ada HP, saya manfaatkan HP ini untuk biar anak-anak ngajinya lebih fasih. Untuk program tajwid. Oh, untuk dia punya ide baru banyak, menempelkan makna yang positif untuk teknologi. Ini namanya orang konstruktivis. Dia tahu cara memanfaatkan atau menemukan manfaat baru yang konstruktif, yang positif. Ini gaya konstruktivisme. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, terus yang ideal yang mana? Bagi saya, yang saya urutkan itu ideal semua. Jadi ya diawali dari penerimaan. Penerimaan itu sisi fatalisnya. Oh iya sih, memang sekarang perkembangan zamannya begitu. Oh iya, memang situasinya memang seperti itu. Sekarang kalau tidak pegang HP ya tidak bisa komunikasi. Sekarang kalau tidak WA-an ya tidak bisa kita memberi kabar misalnya. Ini mengikuti arus, tidak masalah, memang zamannya begitu. Tetap kita harus up to date. Kemudian setelah itu ya belajar. Belajar itu tekniknya, fungsinya, caranya, gimana pasnya, positif, negatifnya apa. Setelah belajar kita bisa mengendalikan diri. Oh berarti yang ini positif, yang itu negatif. Aku harus di yang positif, jangan yang di negatif. Kemudian pertahankan sisi-sisi kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan religius spiritual kita pegangi. Dan kreatif, kita kembangkan makna-makna baru yang itu memanfaatkan teknologi yang sudah kita pahami sebelumnya. Jadi menurut saya ini urutan. Orang memang harus menerima situasi tapi tidak menyerah begitu saja. Orang harus mengalir tapi tidak tenggelam. Angeli ananging ora keli. Seperti dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi makna ngeli ananging ora keli itu adalah rangkaian dari perspektif fatalistik, behavioristik, dualistik, humanistik, dan puncaknya konstruktivistik. Inilah makna filosofis dari satu kalimat pendek dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Makanya tadi saya bilang yuk kapan-kapan kita perdalam ya. Dawuhnya tokoh-tokoh besar kita, panutan-panutan kita itu kalau direnungi akan luar biasa makna-makna dalamnya. Baik, terakhir. The coming era of artificial intelligence will not be the era of war, but the era of deep compassion, non-violence, and love. Era yang akan datang, era artificial intelligence, semoga bukan era perang, tapi era kasih sayang yang mendalam, tanpa kekerasan, dan era cinta. Katanya Amit Ray tadi ya. Ahli Compassionate Artificial Intelligence. Ya, Artificial Intelligence memang situasi zamannya begitu, tapi semoga kita kembangkan teknologi AI itu dengan tidak menyingkirkan nilai-nilai kemanusiaan kita, khususnya kita jadikan kecerdasan buatan itu sebagai dasar untuk membangun hidup yang penuh kasih sayang tanpa kekerasan dan didasari cinta. Idealnya begitu. Tetaplah posisikan
yang semula alat untuk memudahkan hidup kita tetap sebagai alat. Jangan kita melupakan nilai-nilai hidup kita. Dengan alat tadi semoga ideal-ideal nilai hidup kita lebih mudah tercapai, lebih cepat, lebih efisien tercapai, tidak malah sebaliknya menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Kalau memang malah menghancurkan itu namanya bunuh diri. Jadi ini yang tadi saya sebut, yuk tetap eling lan waspada. Tetap eling itu kesadaran vertikal, waspada itu kesadaran horizontal. Kesadaran bahwa kita ini hambanya Allah, khalifahnya yang nanti akan bertanggung jawab kepadanya. Kesadaran selalu diawasi olehnya, ini namanya kesadaran eling. Waspada itu kesadaran hidup horizontal, berhadapan dengan sesama, berhadapan dengan semesta, harus waspada, hati-hati jangan sembrono.